Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hal lin nupasai wal haidi wal musafiri wan naimi nasibun min lailatul qadri. Ada satu pertanyaan dari pengarang kitab. Apakah bagi perempuan-perempuan yang lagi nipas, perempuan yang lagi haid, atau orang yang musafir dalam melakukan perjalanan, ya tidak ada di rumah, di tempat, atau orang yang tidur, yang dia malamnya kebetulan tidur, nasibun, dia itu dapat nggak bagian min lailatul qadri daripada lailatul qadar? Itu ada pertanyaan begitu. Jadi orang-orang perempuan kadang pada nanya deh, gimana kalau kebetulan saya lagi nipas? Bagaimana kalau perempuan ya lagi haid? Nah itu dapat nggak bagian lailatul qadar? Nah nanti ada jawabannya di sini. Ya bagi musafir yang sedang melakukan perjalanan, misalnya dia ke Jawa atau dia keluar Jawa, ya dia nggak ada di rumah, nah itu mereka dapat nggak tuh yang namanya Lailatul Qadar? Atau orang yang tidur, ya malam itu turun Lailatul Qadar, dia lagi tidur, nah orang yang tidur dapat nggak bagian daripada Lailatul Qadar? Nah nanti ya disampaikan di sini diantaranya pendapat Imam Dohak. Gila dikatakan. Jadi untuk menjawab pertanyaan di atas, ya pengarang kita mengambil satu pendapat daripada Imam Dohak. Lid Dohak, bagi Imam Dohak, ara'aitan nupasa wal haid wal musafir wan naima lahum fi lailatul qadri nasibun. Apakah pendapat kamu untuk orang-orang perempuan yang sedang nipas, perempuan yang sedang haid, atau orang yang sedang melakukan perjalanan musafir, atau orang yang kebetulan lagi tidur, ya apakah bagi mereka mendapatkan bagian Lailatul Qadar? Qala, jawabannya na'am, tetap dapat. Jadi ibu-ibu jangan sedih, pas Lailatul Qadar ya lagi haid dapat juga, kalau memang sebelum-sebelumnya dia selalu melakukan kebaikan. Sebelum-sebelumnya dia selalu melakukan ya perintah-perintah Allah, terus muhsin, melakukan kebaikan. Ya siangnya di puasa, malam harinya dia qiyamul lail, salat tarawih, bahkan dibaca Quran. Nah itu pada saat dia lagi haid, tetap orang yang begitu dapat bagian. Atau orang lagi nipas, ya saat dia belum nipas, dia tetap siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, baca Quran, rajin melakukan kebaikan-kebaikan terus selama Ramadan. Pas malam Qadar, Lailatul Qadar, dia lagi nipas, itu pun mereka dapat. Ya, mereka tetap dapat bagiannya. Karena Allah ngelihatnya bukan langsung di malam itu doang. Ya, jadi Allah lihat sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kalau malam itu doang, ya itu nggak begitu Bapak, Ibu, Saudara. Jadi makanya kita udah mempersiapkannya dari awal-awal. Ya, jadi bukan pas saatnya. Ya, walaupun pada saatnya dia lagi uzur, haid nipas kan bentuk dalam keadaan uzur. Atau dia lagi tidur kebetulan. Malam-malam sebelumnya dia rajin ibadah, qiyamul lail. Malam itu capek bener dia. Ya ternyata ya dia enggak bisa melakukan qiyamul lail seperti malam-malam yang sebelumnya. Ya tidak sekuat dan selama malam-malam sebelumnya. Ya tetap orang yang naim tadi, yang kemudian tidur berbetulan di malam Lailatul Qadar, mereka dapat bagian. Itu kata Imam Dohak. Qala na'am, itu jawabannya. Jadi kata Imam Dohak ketika ditanya, jawabannya na'am. Siapa sebenarnya yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Nah ini jawabannya. Kullu man taqabbalallahu amalahu. Tuh. Semua orang-orang yang Allah terima amalnya. Tuh. Jadi semua orang yang memang amalnya diterima itu dapat Lailatul Qadar. Makanya kita selalu baca doanya tuh. Allahumma ya Allah taqabbal
minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhassu'ana wa tammim lana taksirona. Jadi artinya ya Allah terima nih sholat saya, ya terima nih puasa saya, termasuk ibadah-ibadah saya, kita semuanya. Dan kita ngakuin kita masih banyak kekurangan, kealpaan. Nah sempurnakan ya Allah kalau saya ada kekurangannya. Mungkin sholat saya belum begitu khusyuk, belum begitu konsentrasi saat saya lagi sholat. Atau mungkin puasa saya masih belum sempurna sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu kita sadari, kita bilang wa tammim taksirana ya Allah. Ya, jadi sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Nah itu semua orang yang amalan-amalan diterima, dia akan mendapatkan namanya bagian daripada Lailatul Qadar. Jadi begitu Bapak, Ibu, Saudara. Ya, jadi artinya kita harus persiapkan sebelumnya sehingga benar-benar kita bersih. Ya, sudah benar-benar bersih ya sehingga insya Allah nanti kita bisa mendapatkannya tuh Lailatul Qadar. Jadi kadang-kadang ibu-ibu bilang, Ustaz bagaimana saya nih lagi kondisi kurang sehat, biasanya saya sholat jamaah terus di masjid. Nah ini malam ini saya lagi kurang sehat, saya sholatnya di rumah. Bagaimana, dapat nggak Lailatul Qadar? Nah begitu. Jadi selama memang kita udah persiapkan dengan amal-amal yang baik buat Allah dan amal kita semuanya diterima sama Allah, mudah-mudahan orang itu semuanya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah. Seperti itu. Jawabannya kullu man taqabbalallahu amalahu sayutihi nasibahu min lailatul qadri. Jadi semua orang-orang yang Allah terima amal-amalnya, maka nanti Allah akan berikan bagiannya dari Lailatul Qadar. Wa makna hadza, bermula maknanya pernyataan ini, anna haula'i, bahwasanya mereka ahsanul amala, yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam amal fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Jadi begitu, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melakukan kebaikan-kebaikan dalam amalnya selama bulan Ramadan, itulah yang nantinya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jangan langsung, oh ini malam tanggal 27 nih, ya kemarin-kemarin mah dia sembahyang enggak, sholat enggak, nah malam itu doang, ya kagak dapet. Karena Allah menilainya bukan dari situ aja, terus kesungguhan dia dari awal, terus kesungguhan dia dari awal tuh, sehingga ketika mereka ahsanul amal, mereka terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam amal selama di bulan Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti itu. Makanya makna saum itu kan ya shod waw mim, mimnya tuh muhsin. Ya, jadi orang yang berpuasa diharapkan dia selalu muhsin. Muhsin itu artinya selalu melakukan kebaikan. Kebaikan-kebaikan, muncul nilai-nilai kebaikan dalam dirinya, muncul amal-amal kebaikan. Selama di bulan Ramadan dia selalu memunculkan amal-amal kebaikan. Nah itu yang nantinya dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Fataqabbalallahu minhu, maka Allah terima tuh daripada mereka. Itu yang begitu, yang diterima amalnya. Nah kalau diterima amalnya karena dengan kesungguhannya, dia dipastikan akan mendapatkan Lailatul Qadar. Wa man taqabbalallahu minhu, dan siapa-siapa yang Allah terima minhu dari orang tersebut, lam yuhrimhu nasibahu min lailatul qadri, maka dia tidak diluputkan ya bagiannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau amal-amal kebaikan udah terus ditekuni, disungguh-sungguh diniatkan tuh dari mulai ya awal Ramadan. Nah makanya Nabi kan mempersiapkannya dari bulan Rajab. Jadi coba Bu,
untuk mendapatkan Lailatul Qadar dari bulan Rajab Nabi udah persiapkan. Yang dibilang Rajabun syahrullah, wa Sya'banu syahri, wa Ramadanu syahru ummati, itu dari bulan Rajab udah dipersiapkan. Ya, dari bulan Rajab udah banyakin istighfar. Di bulan Rajab tuh rajin istighfar terus. Nah, itu. Di bulan Syaban dibanyakin baca selawat. Baca selawat. Di Ramadan dibanyakin baca Quran. Terus dia mudawamah nekunin amal-amal kebaikan. Nah, itu yang nantinya kesungguhan-kesungguhannya mereka lah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan bin salabin begitu aja. Ya, langsung aja semalaman di ibadah. Ya, pas ya katanya gue udah dapat Lailatul Qadar. Nah, padahal menurut info-info dari hadis-hadis Nabi, ketika orang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu jauh-jauh sebelum dipersiapkan. Ya. Nah, pas di malam itu dia ada uzur, seandainya seorang perempuan lagi haid atau lagi nifas atau yang lagi sakit atau mungkin dia pergian atau kebetulan ditidur, ya karena memang kondisinya lagi letih, capek, tetap mereka akan mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Nah, ini yang dikatakan waman taqabbalallahu minhu lam yahrimhu nasibahu min Lailatul Qadri. Siapa yang Allah sudah terima amal-amal kebaikannya, maka dia tidak akan diluputkan bagiannya daripada Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Ini dijelaskan dalam kitab Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan li Syekh Abdullah As-Sadiq Al-Ghamaris, ya halaman 51. Hal yu'ta sawabu Lailatul Qadri wa ilam ya'lam Lailatul Qadri. Apakah akan seseorang itu diberikan ganjaran pahala Lailatul Qadar sekalipun dia tidak tahu itu adalah Lailatul Qadar? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu Saudara, kira-kira orang-orang yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar apakah dia harus tahu dia mendapatkan itu malam Lailatul Qadar atau dia kagak tahu? Saya mah kagak tahu, saya ibadah aja pokoknya di malam itu. Saya nggak tahu itu apakah Lailatul Qadar atau bukan. Nah, apakah orang-orang yang tidak tahu terkait dengan Lailatul Qadar ketika dia ibadah di situ dapat ganjaran pahalanya? Nah, ini juga ada pertanyaan. Ya, apakah hanya khusus buat orang yang tahu, ya yang punya firasat, yang punya tanda-tanda, ada sinyal ya bahwa ini adalah Lailatul Qadar, ataukah ya semua orang yang melakukan kebaikan-kebaikan sekalipun dia tidak tahu bahwa itu malam adalah Lailatul Qadar? Nah, jawabannya ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah khusus buat orang yang tahu bahwa ini malam ada malam Lailatul Qadar? Apakah buat orang yang hanya ya dia ibadah kemudian dia tidak tahu ya itu ternyata terjadi Lailatul Qadar, apakah dia dapat ganjaran pahala atau tidak? Nah, ini kata ulama-ulama mengenai jawaban di atas ada perbedaan pendapat. Ikhtalafal ulama. Jadi para ulama berbeda pendapat. Hal yahsulus sawabu al-murattabu ala Lailatul Qadri, apakah hasil pahala yang dia laksanakan ala Lailatul Qadri pada malam Qadar limanitapaqo lahu, ya bagi orang-orang yang memang sepakat baginya anau qamaha, dia itu melaksanakannya, menghidupkannya itu malam. Wa illam yazhar lahu syai'un, sekalipun tidak nampak bagi dia sesuatu. Ya, kan kadang-kadang ada orang nggak tahu ya nilai Lailatul Qadar apa bukan, tapi dia ibadah aja. Nah, orang yang begitu tuh ya akan dapat nggak Lailatul Qadar? Aw yatawaqqafu zalika lakasbiha lahu, atau tergantung ya hal itu hanya bagi orang yang dikasih kasab tentang Lailatul Qadar buat dia. Ada lagi orang dikasih kasab, Pak, Bu, ya bahwa ini nih malam Qadar nih, ini malam yang mulia. Mereka udah dikasih ya apa? Dikasih kasab. Ada bisikan-bisikan. Ya,
pirasat-pirasat ya bahwa malam Qadar akan turun pada malam ini, ya tanggal ini. Nah, itu ada orang-orang tertentu yang diberikan kasab. Apakah dia gitu yang dapat atau untuk yang lain yang kagak tahu, kemudian dia tetap beramal, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal ibadah. Zahabal Imam At-Tabari, berpendapat Imam At-Tabari, wa jama'atun ilal awali, dan satu jamaah itu kata Imam At-Tabari ya, kepada pendapat yang pertama. Pokoknya dia mau tahu itu malam Lailatul Qadar atau dia tidak tahu itu malam Lailatul Qadar, tapi dia terus sungguh-sungguh dalam melakukan amal-amal kebaikan, mereka pun akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kata pendapatnya Imam At-Tabari. Wa zahabal aksaru ila tsani. Nah, sementara ya berpendapat ulama-ulama yang mayoritas, yang lebih banyak, ila tsani, kepada yang kedua. Pendapat yang kedua itu gimana? Bahwa yang mendapatkan itu yang hanya dikasih kasyaf, yang dikasih ya sinyal-sinyal, ya dia bisa melihat dengan indranya yang keenam, ya bahwa ini malam adalah malam Lailatul Qadar. Ya, untuk orang-orang yang kagak tahu, ya yang kagak dikasih kasyaf, itu dia tidak akan mendapatkannya. Ini menurut pendapat yang kedua, yang aksar, yang lebih banyak. Tapi kalau pendapat Imam At-Tabari, ya itu umum, baik bagi yang tahu, yang dikasih kasyaf, maupun yang tidak tahu, yang tidak dikasih kasyaf sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kasyaf itu Pak, ya orang-orang kagak lihat dia bisa lihat. Orang-orang tahu dia kagak tahu. Orang-orang yang ya enggak tahu dia bisa tahu. Itu namanya kasyaf. Ya, jadi Allah kasih keterbukaan, diangkat tuh. Ya, pintu-pintu langit, ya itu dia bisa lihat. Nah, ini orang-orang istimewa namanya. Di antaranya para wali min auliyaillah, ya sehingga memang ada ya orang-orang tertentu yang termasuk khususiyah, ya jalur langit istilahnya, orang-orang yang memang jalur langit. Makanya ada ulama jalur langit, ya itu ada ulama jalur langit, sehingga kalau mereka ya tahu tuh ya bahwa ini tahun 1446 Hijriah, ya Lailatul Qadarnya jatuhnya pada malam sekian. Ya, itu mereka udah dikasih sinyal sama Allah, dikasih tanda-tanda. Nah, itu ya ada yang punya pendapat yang begitu aja tuh, yang dapat, yang merasakan Lailatul Qadar. Tapi kalau menurut pendapat Imam At-Tabari itu lebih umum. Yang penting udah memenuhi persyaratan, dia sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan, kesungguhannya dalam melaksanakan ibadah, sekalipun dia tidak tahu kapan jatuhnya ya Lailatul Qadar tersebut, kapan turunnya ya malam yang mulia tersebut, ya itu mereka pun akan mendapatkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yakum Lailatul Qadri fayuwafiquha. Siapa-siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, dibangun di malam hari, dia hidupkan malam Qadar tadi, fayuwafiquha, maka pas bercocokan. Ya, jadi dia lagi ya menghidupkan itu malam yang kebetulan pas malam itu Lailatul Qadar. Dia kan lagi nyari terus tuh. Tanggal 21, misalnya tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, 29. Nah, pas pada malam-malam yang sedang dia hidupkannya, ya bercocokan, pas nemuin dia Lailatul Qadar. Arahu, yang diperlihatkan buat dia imanan, semata-mata iman, wahtisaban, dan semata-mata mengharap ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufiralahu, maka ya itu dia akan diampunkan segala dosa-dosanya. Qala Imam An-Nawawi, berkata siapa Imam An-Nawawi, makna yuwafiquha. Sekarang makna yuwafiquha, tadi kata Nabi mayakum Lailatul Qadri fayuwafiquha. Nah, yuwafiq di sini kata Imam Nawawi apa, ayya'lamu, itu artinya dia tahu, annaha, bahwa malam yang dihidupkan itu Lailatul Qadri adalah malam Qadar. Itu artinya yuwafiquha, dia tahu emang.
Ya ini malam qadar ini. Nah begitu. Padahal kan tandanya besok pagi, siangnya baru ketahuan. Tapi untuk orang-orang tertentu kata Nabi yuwafiquha, dia tahu tuh. Ada sinyal berarti, ada jalur langit berarti dia dikasih tahu info-infonya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu dekatnya ya hamba-hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yuwafiquha, dia tahu tuh ya annaha lailatul qadar, ya bahwa di malam itu adalah malam qadar. Nah itu maknanya yuwafiquha seperti itu. Wa yahtamilu, dan mungkin juga ayyakunal muradu, yang dimaksud yuwafiquha, lafaz yuwafiqu di atas mayakum lailatul qadri yuwafiquha, itu maksudnya yuwafiquha di samping yang tadi dibilang kata Imam Nawawi dia tahu. Nah kemungkinan juga yang dimaksud yuwafiquha fi nafsil amri, pada nafsil amri, ya artinya dalam jiwa seseorang. Wa ilam ya'lam zalika, sekalipun dia tidak tahu itu. Ya, jadi yang dimaksud yuwafiquha itu terkait tentang fi nafsil amri. Walaupun sebenarnya dia tidak tahu, tapi dengan kesungguhan dia ibadah di malam itu. Nah, itu pun masuk dalam kategori yuwafiquha. Jadi wa ilam ya'lam zalika, sekalipun dia tidak tahu ya tentang malam itu adalah Lailatul Qadar. Wa qala Imam An-Nawawi, dan telah berkata siapa Imam An-Nawawi aidan juga fi hadisi, pada hadis man qama ramadhana, siapa-siapa yang melaksanakan yaitu Ramadan, di malam harinya dia qiyamul lail, kemudian di siang harinya dia puasa. Wa fi hadisi, dalam hadis yang lain man qama lailatul qadri, siapa yang menghidupkan malam qadar. Maknahu, artinya man qamahu, siapa yang menghidupkannya, walau lam yuwafiq lailatul qadri, sekalipun dia tidak mengetahui lailatul qadar tadi, hasala lahu zalika, maka orang itu udah hasil mendapatkan hal itu. Ya, dia kagak tahu sih itu malam Lailatul Qadar, tapi dia tiap malam terus bersungguh-sungguh, disungguh-sungguh. Pokoknya dia yakinnya pasti suatu malam akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya karena memang ya dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga terus nggak pernah alpa dia. Pokoknya tiap malam dia sungguh-sungguh ibadah, qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, baca Quran. Terus aja didawamkan begitu. Sekalipun tuh Bapak Ibu Saudara, dia kagak tahu sebenarnya Lailatul Qadar tahun tanggal berapa turunnya, malam apa turunnya. Hasala lahu zalik, dia pasti akan mendapatkan hal itu. Nah itu aja yakinin Pak Bu, hasala pasti dihasil lahu zalika. Pokoknya kalau Bapak Ibu Saudara sudah sungguh-sungguh ibadah tiap malam, pasti di malam itu akan turun Lailatul Qadar. Berarti Bapak Ibu udah mendapatkan Lailatul Qadar. Minimal dari segi ibadah Bapak udah mendapatkan khairun min alfi syahrin. Itu aja. Yang namanya kondisi manusia kan beda-beda. Ya, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi kalau kelas kita mungkin belum bisa seperti kelas mereka, orang-orang yang udah jalur langit mungkin. Lah jangan dipaksain. Nah seperti itu, karena kita belum mampu. Ya kayak Imam Syafi'i bisa khatam Quran selama Ramadan 60 kali. Ya kita mau begitu, ya kagak bisa kali. Ya kita urusan kita, masya Allah belum kemampuan kita. Kita baca Quran 1 jam aja udah kayaknya masya Allah capek, 2 jam capek. Ya kita paling bisa ya baca Quran 1 jam, ya dapat 3 juz, ya dapat 2 juz. Udah capek istirahat. Nah seperti itu. Itu kalau 1 hari kita udah bisa 10 juz, itu udah kelas-kelas istimewa Bapak Saudara. Ya, jangankan 1 hari 2 kali hatam, 1 kali hatam. Kita 1 hari bisa 10 juz aja udah istimewa bener. Ya, begitu. 5 juz udah istimewa juga. Ya, seandainya 1 juz aja, itu kalau dia bisa mudawamah, itu termasuk istimewa. Itu karena memang kondisi ketakwaan kita beda-beda, nggak ada yang sama.
Ya, itu. Makanya Allah bilang ittaqullah mastata'tu. Bertakwalah kamu ya kepada Allah semampu kamu. Makanya yang paling gampang hadir di majelis ilmu. Itu yang paling gampang sebenarnya. Ya, jadi kalau kita udah hadir majelis ilmu, nilai ibadah kita udah lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat. Ya, nggak ada Pak di zaman sekarang orang-orang yang model-model kayak kita bisa sholat 1000 rakaat. Karena kita sholat 100 rakaat aja udah berat banget. Ya, berat banget Pak. 100 rakaat, ya Allah, dari ya malam sampai subuh terasa itu. Ya Allah, ternyata berat sholat 100 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat salam sampai 50 kali salam kan 100 rakaat tuh. Ya itu berat sekali. Semalam suntuk kita tuh melaksanakan hal itu. Ya, malamnya begadang 3 hari kagak tidur-tidur. Kita puyeng pala. Nah, seperti itu. Tapi dengan kita hadir majelis ilmu, itu nilainya udah lebih daripada 1000 rakaat. Itu yang gampang udah. Ya. Jadi jangan kita tinggalin tuh. Jangan kita tinggalin tuh. Yang namanya apa? Yang namanya kita biasakan hadir di majelis ilmu, lebih-lebih di bulan suci Ramadan seperti ini. Jangan kita tinggalkan karena pahalanya cukup besar, ringan tapi pahalanya besar. Ya. Kalau kita ya ngikutin as-salafus sholeh, mereka emang punya kekuatan tersendiri, keberkahan waktu tersendiri. Ya, kalau 1 hari bisa 2 kali khatam Quran, bagaimana itu? Nah, itu Allah udah kasih keberkahan waktu buat mereka. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada cara-cara lain yang memang salah satunya ya itu kata Gus Baha tuh begitu. Udah ngaji dah. Salah satu bentuk yang paling enak, ringan tapi pahalanya gede, ya kita ngaji. Biasakan hadir di majelis ilmu, baca kitab. Ya, baca kitab. Nah, itu. Jadi ngajinya baca kitab, bukan ceramah, bukan. Ya, tapi baca kitab. Ya, seperti itu. Itu yang insya Allah banyak sekali kemanfaatan yang didapatkan. Ya, jadi yang dikatakan Lailatul Qadar seperti itu bagi orang-orang yang memang tidak punya kelas istimewa melalui jalur langit, ya, tapi dia udah ada kesungguhannya, walaupun dia kagak tahu tuh kapan itu yang namanya Lailatul Qadar, tapi kalau udah tiap malam dia ibadah, pasti dia akan mendapatkan hasil insya Allah. Wa huwa jarin ala makhtarahu min tafsir al-muwafaqah bil ilmi biha, dan itulah yang berlaku atas apa yang sudah dipilihnya dari penjelasan dari tafsir al-muwafaqah bil ilmi biha. Ya, jadi tafsiran daripada muwafaqah bil ilmi artinya ditahu. Ya, jadi yuwafiquha ditaunya. Ya, nah sekarang bagi yang kagak tahu, ya itu pun bisa kalau memang kesungguhan hatinya. Ya, itu yang disebut dengan binafsil amri. Ya, jadi tetap Allah akan berikan respon yang positif buat hamba-hambanya yang seperti itu. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, berkata al-Hafiz Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wa huwa allazi yatarajjahu fi nazari, dan itu yang ia anggap kuat ya fi nazari dalam pikiranku, wala unkiru, dan saya tidak ingkar husulas sawabil jazil, ganjaran ya pahala yang besar yang didapatkannya, liman qama, bagi orang-orang yang menghidupkan libtigha'i lailatul qadri, untuk mencari malam qadar. Jadi enggak disia-siakan. Kalau tiap malam ada orang yang terus bersungguh-sungguh ya beribadah, menghidupkan malamnya dengan amal-amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan sawab jazil, pahala yang banyak, walaupun dia kagak tahu itu malam adalah malam Lailatul Qadar. Begitu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa illam ya'lam biha, sekalipun dia tidak tahu ya bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar, tapi dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk
menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, dia tetap akan mendapatkan sawab jazil, ya pahala yang besar, sekalipun dia tidak tahu percis ya turunnya Lailatul Qadar. Walau lam tuwafiq lahu, sekalipun dia tidak ya tahu ya terhadap ya turunnya Lailatul Qadar tadi. Wa innamal kalamu ala husuli sawabi al muayyani al mau'udi bihi, dan hanya saja al kalam pembicaraan ala husuli sawabi ya atas hasil pahala al muayyani yang sudah ditentukan, al mau'udi bihi yang sudah dijanjikan. Apa pahala yang dijanjikan yang udah ditentukan itu? Khairum min alfi syahrin, sesuai dengan ayat Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi kalau di malam itu kita bisa ibadah, baik kita tahu maupun kita enggak tahu, itu tetap dia sama nilainya, lebih bagus daripada dia ya mengerjakan ibadah 1000 bulan. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, seperti yang dinukil dalam kitab Fathul Bari-nya Ibnu Hajar ya juz yang keempat. Nah, nanti baru zakatul fitri, terkait tentang zakat fitri. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna taubah taghsili kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani iril khillani wa kul lidhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلي صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عداد طاشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي رب فانفعنا ببركتهم واهدنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة.